Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Pak Farudin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke Bapak, salam kenal. Alhamdulillah ya, sehat sehat. Alhamdulillah. Oke. Sama Bapak Ibu guru juga Kebumen gitu. Tapi sepertinya bergema ya. Nah, nggih. Halo Bu Robiatun. Bu Robiatun masih mood itu, Oh masih mati speakernya. Bu Robiatun masih mati. Nah, terus sudah dimulai lagi. Sudah 60% ini yang Ini hari ini work from office nih Pak. Jadi Bapak Ibu guru di sekolah semua, di madrasah semua jadi. Sebagian kita memang jangan sampai menumpuk. Jadi ketika tatap muka itu di ruang mengajar, jadi sebagian ada yang WFH. Robiatun mungkin dapat dimulai. oh ya Pak. Waktu sudah siap, Pak. Ya, mulai mohon nggih Pak nggih. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'da. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat kepada kita sehingga kita bisa berjumpa meski dalam dunia maya tanpa kekurangan suatu apa. Dan alhamdulillah untuk pagi hari ini yang tadi sempat hujan deras sehingga acara yang kita rencanakan 20 menit yang lalu baru saat ini bisa kita mulai. Shalawat serta salam senantiasa kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang senantiasa kita nantikan petunjuknya dan juga syafaatnya. Pertama, kepada Bapak Kepala Madrasah Aliyah Negeri 2 Kebumen yang terhormat, kami ucapkan terima kasih yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk bisa menuntut ilmu meski hanya secara daring, dan insya Allah ilmunya nanti manfaat. Kepada yang saya hormati Bapak narasumber kita pagi hari ini yaitu Bapak Wahudin Sujarwo. Selamat berjumpa dengan kami Bapak Ibu Guru di Mandua Kebumen. Semoga jalinan silaturahim ini tidak hanya sekedar narasumber dan partisipan, tapi bisa berlanjut menjadi hubungan silaturahmi yang insya Allah ke depan lebih manfaat dan berkah. Sebelum kita lanjutkan acara pada pagi hari ini, terlebih dahulu marilah kita awali dengan bersama Bismillah ta'ala wa syafa'ati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Untuk selanjutnya, marilah kita dengarkan bersama sambutan dari Bapak Kepala Madrasah. Monggo Pak, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Ya, sama-sama kita hormati Bapak Jarwo, Rumah Belajar Provinsi Jawa Tengah yang sangat kami hormati, Bapak Ibu, rekan-rekan guru dan juga dokumen yang berbahagia. Mohon maaf mungkin tujuan suara di belakang karena kita ya, suara orang baca Al-Quran sangat keras didengar. Terus kalian saya hormati, marilah kita bersyukur atas semua nikmat sehat, nikmat kebahagiaan sehingga sampai hari ini dan itu masih melekat kepada kita semua. Bapak sekalian, dalam kondisi apapun kita selalu harus tetap bersyukur. Suasana hari ini adalah bukan suasana ideal untuk kita di dalam melaksanakan tugas. Tentu jauh lebih rumit dan sulit ketika mengajar anak yang kita hadapi adalah kita tidak bisa interaksi dengan maksimal. Alangkah beratnya yang dihadapi oleh anak-anak. Mereka semua hari ini sudah sangat jenuh mengikuti pembelajaran yang hari ini. Bahkan jika mereka ditanya, mereka selalu bertanya kapan masuk sekolah. Hampir beberapa waktu yang lalu kita berniat ingin segera masuk sekolah, tiba-tiba di Kebumen kasus COVID meledak lagi dan bahkan saat ini hampir 90% di zona merah. Untuk itu jalan keluar agar proses pembelajaran yang kita lakukan maksimal, dan ini workshop ini insya Allah merupakan sebagian dari solusi agar kejenuhan pembelajaran yang dihadapi anak bisa terbantukan. Terima kasih Pak Farudin Sujarwo berkenan menjadi narasumber untuk kami semua. Semoga hasil dari workshop menambah kualitas guru dalam mengajar sistem daring. Dan kita tidak tahu kapan tatap muka akan segera dilaksanakan karena di Kebumen 2-3 hari terakhir sangat membahayakan. Untuk itu selama 4 hari monggo Bapak Ibu sepenuhnya ikuti kalau sebelumnya hanya memaparkan materi dan lain-lain, diharapkan untuk pembelajaran yang akan datang jauh lebih interaktif. Kita dapat membuat video atau slide. Setidak-tidaknya dalam program ini semua Bapak Guru, Bapak Ibu Guru dapat membuat slide yang dipandu dengan audio. Misalkan ada pelajaran matematika, tampilan slide, ada tampilan seperti PowerPoint, tapi ada suara dan ada pointer penunjuk yang dapat membantu anak. Dan juga sangat diharapkan bahwa diusahakan size atau resolusi video pun adalah yang paling minimal sehingga tidak memberatkan anak di dalam akses memutar streaming atau download video. Karena itu selama 4 hari kepada Bapak Ibu Guru untuk benar-benar sungguh-sungguh mengikuti bimbingan ini. Semoga ini bukan yang pertama dan kita akan terus-menerus berusaha meningkatkan kemampuan diri di waktu yang akan datang. Sekali lagi terima kasih kepada Bapak Farudin Sujarwo, Duta Belajar Rumah Belajar Jawa Tengah, dan segenap Bapak Ibu sekalian dalam mengikuti kegiatan materi. Oleh karena itu, dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, workshop daring membuat video pembelajaran dimulai. Selamat mengikuti sampai mengikuti jadwal sampai batas waktu yang kita tetapkan. Semoga apa yang kita
usahakan ini membawa kebaikan kepada kita semua, kepada anak-anak didik kita, dan membawa kebaikan masyarakat keluarga besar Mandua Kebumen. Terima kasih, selamat mengikuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Kepala Madrasah yang telah menyampaikan sambutannya. Semoga acara hari ini berjalan lancar dan juga untuk pertemuan-pertemuan berikutnya juga berjalan lancar. Dan sebagai acara berikutnya adalah masuk ke materi workshop yang pertama, yaitu eksplorasi fitur rumah belajar. Nanti sebelum narasumber kita menyampaikan, akan saya awali dulu untuk sosialisasi mungkin sebagai kayak awalan, nanti untuk lebih dalamnya akan disampaikan oleh beliau Bapak Wahrudin Sudjarwo. Untuk Mbak Kotim, tolong di share screen-nya. Dari awal, Mbak. Ya. Ya, sebelumnya Bapak Ibu, apakah Bapak Ibu bisa mendengar suara saya dengan jelas? Bisa. Di saya malah suaranya balik ini. Jelas. Jelas ya. Dengar Bu, jelas. Oke. Ya, beberapa saat yang lalu ini saya cerita dulu ya, Bapak Ibu, juga Pak Wahrudin, mungkin ini saya mengenal rumah belajar itu juga baru saja di tahun-tahun ini. Ya, karena secara tidak sengaja saya membaca surat edaran yang di-share oleh seorang pengawas dari Kementerian Agama. Di situ ada diklat pembatik. Awalnya saya juga bingung itu pembatik apa gitu. Setelah saya cermati ternyata pembelajaran berbasis TIK. Nah, saya orangnya itu ingin tahu, meskipun modal saya modal nekat. Akhirnya saya ikut dari level 1, alhamdulillah bisa lolos ke level 2. Level 2 membuat vlog juga ala kadarnya dengan tripod menggunakan bangku saat itu dibantu anak saya, dan alhamdulillah bisa lolos ke level 3. Kemudian di level 3 saya membuat MPI, dan MPI itu juga saya buat dalam waktu 1 hari karena memang betul-betul betul-betul dasar, jadi masih harus menggali bagaimana saya bisa menyelesaikan MPI itu, dan akhirnya di hari terakhir saya berhasil, dan sungguh tidak terbayangkan kalau saya itu bisa lulus di level 3, apalagi masuk ke level 4. Tapi alhamdulillah saya diberi kesempatan, meskipun ya dengan kondisi yang saya yakin sangat terseok-seok dibandingkan dengan teman yang lain. Ya, salah satu tugas dari pembatik level 4 adalah mensosialisasikan portal rumah belajar. Nah, karena itu pada pagi hari ini saya akan menyampaikan, mengenalkan kepada teman-teman di Mandua Kebumen khususnya, karena ternyata di Mandua Kebumen sama seperti saya, hampir 90% itu belum mengenal apa itu rumah belajar. Jadi rumah belajar adalah, masuk enggak ya suaranya? Masuk, dapat didengar, masuk. Jadi rumah belajar itu adalah portal untuk belajar secara online. Ini
Pak Farudin, mungkin saya sampaikan di Kementerian Agama itu juga ada portal seperti ini, yaitu e-learning. Jadi kami memang punya portal sendiri dan dianjurkan dari Kementerian Agama juga menggunakan itu, namun sampai saat ini kita juga masih kesulitannya. Selanjutnya untuk slide berikutnya, Mbak. Mohon maaf ini agak lama biar bisa dibaca ya. Jadi portal rumah belajar ini menyediakan berbagai fasilitas. Ada 4 fitur utama. Nanti di berikutnya, langsung saja ke berikutnya. Jadi ada 4 fitur utama dalam portal rumah belajar, yaitu yang pertama adalah sumber belajar. Di dalam sumber belajar ini banyak materi pembelajaran yang bisa kita manfaatkan untuk semua jenjang. Dan di sini untuk semua jenjang, ada SD, SMP, SMA, bahkan PAUD juga ada. Bentuk sumber belajarnya di sini juga macam-macam. Balik yang tadi. Ada video, ada animasi, ada simulasi, dan juga ada permainan. Jadi sangat menarik. Alangkah baiknya nanti untuk Bapak Ibu silahkan nanti dicoba, dibuka-buka ya, biar lebih kenal sumber belajar di rumah belajar itu seperti apa. Untuk fitur utama yang kedua, slide yang berikutnya. Oh ya, ini kelebihannya. Tidak usah, nggak apa-apa Mbak, langsung Mbak. Yang kedua, slide-nya cukup alot ini. Fitur utama yang kedua yaitu ada laboratorium maya. Nah ini untuk seperti saya guru eksak, guru fisika, kimia, kemudian guru biologi, atau guru IPA untuk SMP ya, ini sangat bermanfaat untuk laboratorium maya. Kita bisa menggunakannya apalagi di masa seperti ini untuk pembelajaran yang tidak mungkin dilakukan di laborat, bisa kita gunakan fasilitas laboratorium. Fitur yang ketiga, fitur utama yang ketiga yaitu bank soal. Ya, di sini di bank soal ini berisi soal-soal, dan soal-soal itu sudah tersusun sesuai dengan jenjangnya di situ. Dan juga sudah ada apakah itu soal latihan atau soal ulangan harian dari bisa menggunakannya ya, bisa menggunakan bank soal ini untuk ulangan, untuk ujian, juga untuk soal latihan ketika pembelajaran. Oke, fitur yang keempat yaitu kelas maya. Nah, di sini untuk kelas maya itu sama seperti di e-learning juga. Jadi kita harus masuk dulu, kemudian input anaknya juga, dan ini nanti atas nama sekolah untuk kelas maya itu. Jadi ada loginnya itu atas admin sekolah. Jadi ada 4 fitur utama tadi, yaitu sumber belajar, bank soal, kemudian laboratorium maya, dan kelas maya. Selain fitur utama, ada juga fitur pendukung. Fitur pendukungnya yaitu ada 6 di sini, ada peta budaya, kemudian buku sekolah elektronik, wahana jelajah angkasa, karya bahasa dan sastra, pengembangan keprofesional berkelanjutan, dan juga
EduGame. Nah, peta budaya ini berisi tentang budaya di semua, nanti Mbak masih sebelumnya, di semua wilayah di Indonesia. Jadi kita bisa mengeksplor budaya-budaya di negara kita melalui peta budaya. Kemudian BSE, ini BSE juga sangat mendukung pembelajaran untuk saat ini ya. Daripada kita berat-berat bawa buku, tinggal buka BSE, kita bisa belajar. Kemudian fitur pendukung yang lain yaitu wahana jelajah angkasa. Ini sangat menarik untuk anak-anak untuk pelajaran geografi ini ya, pelajaran geografi, atau juga di IPA mungkin juga ada ini di SMP. Sangat menarik karena visual seolah-olah kita menjelajah angkasa seperti di planetarium. Kemudian berikutnya karya bahasa dan sastra. Ini kumpulan-kumpulan karya bahasa dan sastra. Ini untuk mapel bahasa ini sangat bermanfaat. Kemudian berikutnya pengembangan keprofesionalan berkelanjutan. Pengembangan keprofesian berkelanjutan. Nah, ini untuk para guru dalam mengembangkan profesinya ya. Tapi saya belum mencoba ini untuk yang PKB, apakah kita yang di bawah Kementerian Agama bisa masuk atau belum. Kemudian yang terakhir adalah EduGame. Nah, ini EduGame juga sangat menarik untuk anak-anak. Lanjut, Mbak. Selain fitur pendukung ini juga masih ada sumber belajar lain. Nah, ini ada radio edukasi. Ini radio edukasi di sini berisi audio ya, untuk sumber belajar yang berupa audio. Kemudian ada TV edukasi. Ada TV edukasi dan ada e-modul dan sebagainya. Nah, ini mungkin untuk lebih jelasnya kita buka. Mau tim tolong dibuka langsung sumber belajar, portal rumah belajar di itu, browsing belajar Kemdikbud. Nah, ini cara membuka portal rumah belajar yaitu dengan alamat belajar.kemendikbud.go.id. Sebentar ini dulu, biar lebih jelas. Oh ya, untuk masuk nanti itu ada tidak harus login ya. Jadi untuk mengeksplor rumah belajar itu kita tidak harus login, tidak harus masuk. Jadi kita bisa melihat-lihat seperti apa atau apa isinya. Namun ketika kita masuk kita login dengan menggunakan akun kita, itu kita akan mendapat fasilitas lebih dan juga lebih terstruktur. Ketika kita masuk login, maka ketika masuk sumber belajar itu nanti sudah diarahkan di situ kita akan milih jenjang pendidikan yang mana, kemudian kelas berapa, materinya apa. Jadi sudah terstruktur. Beda kalau kita tidak login. Kalau kita tidak login itu hanya ada ya seperti di pasar tradisional tuh, semuanya di situ disajikan. Kita pilih yang mana itu kan masih ribet. Kalau kita login itu seperti kita masuk ke mall, jadi di sana sudah sudah tersusun rapi. Kita mau cari apa, maka kita jelas langkahnya kemana. Belum bisa ya Mbak Hatim? Wah, ini ternyata cukup sulit untuk bisa masuk ke rumah belajar ini. Koneksinya mungkin ya Mbak?
Sebentar, ini belum muncul di layar, belum muncul. Sulit ya? Atau mungkin ini karena ternyata masih mengalami kendala untuk buka rumah belajarnya. Mungkin untuk sementara dari saya cukup, dan saya berharap setelah Bapak Ibu mendengar sedikit tentang rumah belajar akan tertarik untuk buka-buka ya, sehingga nanti akan lebih bisa mengembangkan pembelajaran di madrasah kita. Itu saja mungkin, dan untuk selanjutnya kami persilahkan Pak Fahrudin Sujarwo untuk mengupas lebih dalam terkait portal rumah belajar. Monggo mungkin Pak Fahrudin, kami persilahkan. Baik, Bapak Ibu sekalian, bisa terdengar jelas suara saya? Jelas Pak. Jelas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, senang sekali pada yang berbahagia ini, Selasa 29 September 2020, saya bisa bersilaturahmi kepada Bapak Ibu sekalian, guru-guru Madrasah Aliyah Negeri 2 Kabupaten Kebumen. Saya ucapkan salam kenal Bapak Ibu sekalian. Nama saya Fahrudin Sujarwo. Saya guru SMA Negeri 1 Semumacan, Kabupaten Sragen, Provinsi Jawa Tengah. Terus terang, saya seperti kembali ke rumah. Jadi selama ini memang tidak terlalu banyak untuk event yang saya ikuti di bawah naungan Kementerian Agama. Meskipun saya sebenarnya besar dari Kementerian Agama ya, besar dari Kementerian Agama. Sekalian, mohon saya izin untuk share screen. Bisa diperkenankan host untuk mengizinkan saya untuk men-share screen. Share screen-nya di itu. Mohon berkenan host untuk memperkenankan saya untuk share screen. Sudah. Maksud saya share dari laptop saya, Bapak Ibu, yang saya diizinkan. Jadi saya mungkin bisa dijadikan co-host ya, co-host untuk saya bisa men-share screen monitor di laptop saya, gitu. Untuk saat ini saya masih belum bisa diperkenankan untuk sharing screen dari laptop saya. Bisa, Bapak Ibu? Ya, sebentar. Oke, baik, sudah. Terima kasih. Ya, saya bisa share konten.
Ya, baik. Ini saat ini saya mengajar di SMA Negeri 1 Samumacan, Kabupaten Sragen, Provinsi Jawa Tengah. Dan alhamdulillah perjalanan saya menjadi guru ini cukup panjang ya, Bapak Ibu. Seperti tadi yang saya sampaikan, saya besar di pendidikan saya lebih banyak di Kementerian Agama, tapi saya malah saat ini untuk kontribusinya digunakan di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Ya, saya lahir di Karawang, Bapak Ibu saya itu asli Banyumas. Ya. Bapak Ibu saya itu asli Banyumas, Bapak Ibu saya itu tentara ya, jadi pindah-pindah dari satu daerah ke daerah yang lainnya. Saya dulu lahir di Karawang, kemudian pindah ke Bogor, nah, untuk TK-nya di Bogor, dan SD sampai kelas 4 kalau nggak salah waktu itu. Kemudian melanjutkan SD sampai kelas 6 itu di Bekasi, jadi dari Bogor ke Bekasi. Kemudian dari Bekasi, kemudian saya sempat jadi santri, jadi saya sempat nyantri di pondok pesantren Miftahus Salam Banyumas. Jadi selama 3 tahun itu saya di Banyumas. Pondoknya ada di Karisidenan itu. Jadi saya selama 3 tahun itu nyantri di pondok pesantren Miftahus Salam Banyumas. Kemudian dari Miftahus Salam Banyumas saya melanjutkan di Manpeka untuk Solo, Manpeka Surakarta. Mungkin Bapak itu pernah ada yang mengenal Manpeka Surakarta angkatan tahun 2000. Kemudian dari lulus Manpeka saya langsung bisa melanjutkan tanpa seleksi ya, tanpa seleksi bisa masuk ke Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Sebenarnya waktu itu saya masuknya statusnya masih IAIN. Saya masuk IAIN tapi keluar sudah jadi UIN. Pada waktu itu masuknya ke IAIN, keluarnya UIN. Dan bagi mayoritas alumnis dari Manpeka ini saya termasuk yang produk gagal, Pak. Karena di Manpeka itu ada stereotip keberhasilan itu lulus Manpeka langsung orientasinya kan ke Al-Azhar Mesir. Jadi mayoritas kawan-kawan saya itu di Al-Azhar Mesir, dan hanya sebagian kecil saja yang melanjutkan ke universitas di dalam negeri. Nah, ini adalah riwayat pendidikan saya. Kemudian alhamdulillah selama proses perjalanan saya sebagai guru ada beberapa penghargaan, ada prestasi yang pernah saya raih, Bapak Ibu. Di tahun 2014 itu alhamdulillah saya sebagai juara 1 untuk blok guru terbaik yang diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah. Dan di tahun 2018 saya alhamdulillah sebagai pemenang untuk ITES Tutorial Challenge yang diselenggarakan oleh Indonesia Digital Learning PT Telkom. Kemudian alhamdulillah di tahun 2018 yang lalu saya mendapat amanah sebagai duta rumah belajar nasional dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dan di tahun 2020 ini saya sebagai Microsoft Innovative Educator Expert. Dan ini mudah-mudahan saya hadir bersama Bapak Ibu sekalian, saya bisa bersilaturahmi ya, menyambung silaturahmi ke MAN 2 Kabupaten Bumen ya, bisa bermanfaat apa yang saya sampaikan. Ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu Robiatun ya, yang sudah membuka jalan saya untuk bisa silaturahmi ke Bapak Ibu sekalian ya. Ibu Robiatun ini saat ini sedang menjalani proses pembatik level 4 ya. Pembatik level 4 ini adalah di mana peserta itu dituntut untuk bisa berbagi, perform kepada sesama guru, bisa menjadi inspirasi bagi Bapak Ibu guru yang lainnya, khususnya untuk implementasi atau pemanfaatan TIK untuk pembelajaran. Saya ucapkan terima kasih juga kepada Bapak Wahid Adib ya, selaku Kepala Madrasah Aliyah Negeri 2 Kebumen. Terima kasih Bapak, saya sudah diperkenankan bisa bersilaturahmi meskipun secara maya di
melalui room meeting Zoom ini, ya mudah-mudahan saya berharap suatu saat nanti saya bisa silaturahmi langsung, kopi darat langsung ke MAN 2 Kabupaten Kebumen. Nah, ini sebelumnya saya sampaikan untuk rumah belajar yang tadi sebenarnya sudah disampaikan juga oleh Ibu Robiatun ya. Jadi rumah belajar ini ya, rumah belajar bisa Bapak Ibu akses di laman portal belajar.kemdikbud.go.id. Rumah belajar itu adalah portal pembelajaran yang bisa dimanfaatkan oleh seluruh elemen pendidikan, baik itu guru ataupun siswa, baik itu jenjang SD, SMP, SMA, SMK, dan sederajat. Rumah belajar ini memang di build up oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kemdikbud. Tapi bukan berarti ini hanya terbatas untuk insan pendidikan yang ada di bawah naungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan saja. Beberapa juga konten-kontennya bisa dimanfaatkan oleh Kementerian Agama. Dan tadi Bu Robiatun, alhamdulillah ini sudah masuk tahapan sampai ke level 4 ya. Sampai ke level 4 itu tahapan yang luar biasa ya, tahapan yang luar biasa karena tahapan ini melalui proses yang cukup panjang ya Bapak Ibu. Jadi di tahun 2020 ini kita ya, saya perpanjangan tangan dari Pustekom, Pusat Teknologi dan Komunikasi yang saat ini beralih menjadi Pusdatin, Pusat Data dan Teknologi, itu menyelenggarakan event tahunan yang besar ya, di mana itu event tersebut namanya adalah Pembatik Pembelajaran Berbasis TIK. Nah, pembelajaran berbasis TIK ini ada beberapa level yang dilalui ya, Untuk tahun ini sendiri untuk Provinsi Jawa Tengah itu peningkatan partisipan dari pembatik itu cukup besar ya, cukup besar sekali. Terhitung di tahun 2020 ini sudah 5.000 ya, 5.000 guru ya dari level 1, level 2, level 3 dan level 4. Nah, ini level 1 itu adalah level literasi ya, di level literasi. Level literasi itu di mana Bapak Ibu guru bisa mencari sumber referensi untuk pembelajaran di internet, bisa membedakan mana berita yang hoax, mana yang sahih, mana informasi yang betul atau yang tidak. Nah, itu di level literasi. Jadi semua informasi itu sebagian besar itu sudah ada di internet, Bapak Ibu. Nah, sudah ada di internet. Jadi tinggal memanfaatkan, tinggal bagaimana kita mencari ya, tinggal kita mencarinya saja. Nah, itu ada di level literasi. Kemudian di level kedua itu ada level implementasi. Nah, level implementasi ini Bapak Ibu guru dituntut untuk bisa menggunakan berbagai macam tools untuk pembelajaran jarak jauh. Ya, berbagai macam tools untuk pembelajaran jarak jauh. Bisa memanfaatkan Word untuk olah kata, Excel olah data, PowerPoint untuk presentasi, kemudian tools-tools yang lainnya yang itu bisa menjadi penunjang untuk pembelajaran berbasis TIK. Itu ada di level implementasi. Kemudian peserta yang sudah lulus sesuai dengan kompetensinya, itu kemudian naik lagi ke level 3. Nah, di level 3 ini Bapak Ibu guru itu dituntut untuk menghasilkan sebuah karya yang karya tersebut bisa dimanfaatkan khususnya untuk siswa dan umumnya bagi masyarakat luas. Nah, di level kreasi ini Bapak Ibu guru dituntut untuk bisa membuat seperti video pembelajaran, kemudian membuat media pembelajaran interaktif dan lain sebagainya. Nah, ini adalah di level kreasi. Nah, jadi bukan hanya bisa mencari sumber informasi, bukan hanya bisa menggunakan piranti teknologi untuk pembelajaran, tetapi juga bisa mengkreasi, bisa membuat berbagai macam produk yang produk tersebut bisa dimanfaatkan untuk pembelajaran secara digital.
khususnya untuk siswanya, kemudian juga umumnya untuk masyarakat luas. Nah, ini ada di level 3. Kemudian di level keempat ya, level keempat ini adalah level yang tertinggi ya, di mana kemampuan teknologi yang dimiliki oleh seorang guru itu betul-betul harusnya sudah mumpuni, tidak bingung lagi, tidak bingungan untuk mencari jawaban dari berbagai pertanyaan yang ada di kepala. Semuanya bisa Bapak Ibu cari di internet. Dua platform yang bisa betul-betul dimaksimalkan itu, yang pertama itu ada di Google, yang kedua itu ada di YouTube. Tinggal pinter-pinternya bagaimana usernya itu untuk mencari menentukan keywordnya atau kata kuncinya. Nah, ini di level keempat itu guru bisa berbagi ilmu pengetahuan, berbagi manfaat bagi orang lain. Nah, ini adalah jalan yang dibentuk oleh Pusdatin Kemdikbud untuk bisa menjadi inspirasi bagi guru-guru yang lainnya. Nah, ini saat ini kita sudah masuk ke tahapan di level keempat ya Bapak Ibu. Saat ini kita sudah ada di level keempat, dari ribuan peserta ya, sudah masuk ke level keempat, dan level keempat ini hanya 30 peserta yang terseleksi dari sekian ribu ya. Dan salah satunya adalah Bu Robiatun ya, mudah-mudahan dari ilmu yang didapatkan dari pembatik ini nanti bisa menjadi inspirasi bagi Bapak Ibu guru yang lainnya untuk terus belajar, mengupgrade kompetensi, kemampuan TIK-nya, karena teknologi itu sendiri itu adalah dinamis Bapak Ibu. Mungkin apa yang saat ini dianggap aktual, dianggap up to date, belum tentu tahun yang akan datang. Ya. Belum tentu tahun yang akan datang. Saat ini yang dianggap sebagai sangat mutakhir, belum tentu tahun yang akan datang. Karena begini Bapak Ibu, kita belajar dari Nokia, kita belajar dari BlackBerry, ya. Kita tahu betul pada waktu itu Nokia itu luar biasa jayanya, ya, selama menguasai pangsa pasar ponsel selama beberapa dekade. Tapi tadi teknologi itu tidak pernah ada yang tahu, akan terus berjalan, akan terus dinamis. Kemudian tergeserkan karena inovasinya yang lambat, tersalip oleh kompetitor yang lainnya, akhirnya muncul BlackBerry. Kemudian dari itu juga tidak lama kemudian digantikan oleh Android, gantikan dengan iPhone, dan seterusnya. Akan demikian, teknologi yang ada itu akan terus berkembang. Oke, baik Bapak Ibu sekalian. Nah, ini adalah Potor Simpatik ya, salah satu fitur yang ada di rumah belajar ya, ada di rumah belajar. Oke, nah ini adalah fiturnya ya, fitur-fitur yang ada di rumah belajar tadi juga sudah disampaikan ya. Bapak Ibu bisa akses di belajar.kemdikbud.go.id. Ini saya tayangkan kepada Bapak Ibu sekalian salah satu fitur ya yang ada di rumah belajar yang bisa Bapak Ibu manfaatkan seluas-luasnya untuk referensi konten pembelajaran jarak jauh. Nah, fitur tersebut yang disebut sebagai fitur sumber belajar. Ya, Bapak Ibu bisa akses di belajar.kemdikbud.go.id. Kemudian di sini ada fitur namanya fitur sumber belajar. Klik fitur sumber belajar ini. Nah, di sini bisa Bapak Ibu dapatkan beragam konten ya, konten-konten yang bisa dimanfaatkan untuk referensi pembelajaran. Karena saat ini kan pembelajarannya jarak jauh, tidak tatap muka secara langsung, tapi tatap maya. Nah, tatap maya ini tentunya kita sebagai guru juga dituntut untuk mempersiapkan materi apa yang akan diberikan kepada siswa. Nah, materi tersebut tentunya harus harus sesuai, relevan dengan kondisi dari siswa-siswi dari Bapak Ibu sekalian. Baik, Bapak Ibu sekalian, mohon maaf ini saya agak sedikit terganggu dengan Bapak Ibu yang baru masuk ini. Saya mohon mungkin bisa ada
ada co-host yang bisa membantu saya untuk menginvite bagi Bapak Ibu yang guru baru datang ya. Jadi saya bisa lebih fokus untuk menyampaikan materi, tidak terganggu dengan interaksi keluar masuk dari Bapak Ibu sekalian. Baik. Nah, di fitur room belajar ini ya, oke, sebentar, saya nunggu ini, Bapak Ibu. Di fitur sumber belajar ini kita bisa mendapatkan beberapa konten, baik itu konten berbentuk video ataupun konten yang berbentuk multimedia pembelajaran interaktif. Perbedaannya itu adalah di pola interaksinya. Kalau di video pembelajaran itu yang nanti akan kita pelajari bersama ya. Kalau di video pembelajaran itu satu arah. Jadi guru mempersiapkan materinya, kemudian menyampaikan menjadi sebuah video pembelajaran, anak hanya melihat, hanya mendengar, kemudian memperhatikan materi disampaikan dalam video tersebut. Nah, video pembelajaran ini bisa Bapak Ibu dapatkan di sini ya, di fitur sumber belajar, di sini ya, sebentar. Oke, di sini bisa Bapak Ibu cari di pojok kiri atas, bisa mencari sesuai dengan indeks jenjang pendidikannya, SD, SMP, SMA, SMK, atau bisa Bapak Ibu cari langsung di ikon pojok kanan atas yang gambar kaca pembesar ini, diklik, kemudian kita cari materi pembelajarannya apa. Saya contohkan materi pembelajarannya timpangan sosial. Oke. Nah, nanti setelah kita mengetikkan kata kunci, sistem mengindeks mencari konten pembelajaran yang sesuai dengan kata kunci yang kita ketikkan. Nah, di sini saya sudah mencontohkan untuk mencari video pembelajaran dengan kata kunci ketimpangan sosial. Nah, ini saya contohkan. Nah, video pembelajaran ini yang Bapak Ibu lihat ya, yang Bapak Ibu saksikan ini contohnya. Saya sayang dulu, apakah nanti Bapak Ibu bisa mendengar suaranya atau tidak ya. Baik, seperti ini Bapak Ibu. Gede. Dan biasanya dikawal oleh iringan forerunner. Ini asal kalian tahu, kendaraan mewah tersebut video pembelajaran yang bisa Bapak Ibu buat ya, yang bisa Bapak Ibu. Namun di sisi lain, nah video pembelajaran ini pasti pernah menjumpai kondisi guru yang hidup tampil di dalam video tersebut menyapa siswanya ya, kemudian menjelaskan secara detail materi-materi pembelajarannya secara terstruktur, kemudian dari situ diberikan animasi-animasi yang animasi tersebut memperkuat dari materi yang disampaikan secara verbal. Nah, video pembelajaran dalam jenis ini itu yang disebut dengan video pembelajaran jenis lecture. Jadi jenis video pembelajaran itu banyak macamnya, tidak hanya satu jenis tapi ada beberapa jenis. Nah, video pembelajaran yang Bapak Ibu lihat ini itu adalah video pembelajaran dengan jenis video lecture. Tulisannya LECTURE. Ini lecture, jadi guru hadir dalam video tersebut menyampaikan materi. Ada juga video pembelajaran dalam jenis yang lainnya. Saya contohkan, Ibu. Contohkan misalnya globalisasi. Nah, seperti ini. Di zaman modern saat ini, semua serba mudah. Kita bisa belanja dari luar negeri, tahu kabar berita mancanegara, dan komunikasi dengan saudara di luar kota.
Ya, itu semua. Nah, Globalisasi. ini juga termasuk dalam jenis video Globalisasi pembelajaran. adalah video meluasnya pembelajaran yang pengaruh Bapak kebudayaan lihat, dan ilmu ini pengetahuan ke video seluruh pembelajaran penjuru dalam dunia. jenis Bisa motion dibilang graphic. globalisasi itu identik Jadi dengan global kita tentunya village, harus di mana batas menentukan terlebih antara dahulu negara menjadi materi apa yang akan kita sampaikan, kemudian menggunakan jenis model video pembelajaran yang seperti apa. Karena poin dari konten media pembelajaran ini tentunya jelas adalah pesan yang kita sampaikan itu pesan ilmu yang akan kita sampaikan itu betul-betul tersampaikan kepada siswa. Poin terpentingnya di situ. Jadi untuk menentukan video pembelajaran seperti apa ya kita harus mengidentifikasi terlebih dahulu apakah materi yang akan kita sampaikan itu ada termasuk dalam kategori fakta, apakah masuk dalam konsep ataukah prosedur. Jadi kita identifikasi terlebih dahulu ya materi tersebut itu dalam ranah pengetahuan seperti apa. Nah, kalau sudah kita menentukan, kita tahu oh ranahnya ini prosedur. Jadi kita bisa menentukan jenis video pembelajaran seperti apa yang cocok, yang nantinya tentunya lebih efektif disampaikan kepada siswa. Nah, di sini oke, sebentar saya admit beberapa Bapak Ibu guru yang baru join. Mungkin nah, ini jenis video pembelajaran dalam jenis lecture, dalam jenis motion graphic. Nah, itu adalah jenis video pembelajaran. Sedangkan yang kedua, di fitur sumber belajar ini ada juga konten pembelajaran dalam bentuk MPI, multimedia pembelajaran interaktif. Nah, saya contohkan di sini Bapak Ibu. Ini contoh dari multimedia pembelajaran interaktif. Ini, nah ini kemarin Ibu Robiatun ya untuk produknya menggunakan multimedia pembelajaran interaktif. Iya. Nah, multimedia pembelajaran interaktif ini sebenarnya baru tahun ini ya Batik itu ada di level 3 itu untuk kontennya multimedia pembelajaran interaktif. Kalau di tahun-tahun sebelumnya itu hanya video pembelajaran saja, hanya video pembelajaran saja. Nah, memang ada kelebihan dan ada kekurangannya. Kalau konten video pembelajaran itu kita bisa langsung melihat track recordnya itu langsung di YouTube. Karena bisa mencapai video sampai tahap level itu kan pasti ada prosesnya. Prosesnya itu kita bisa melihat dari YouTube. Kita bisa melihat apakah video itu betul-betul hasil original kreasi sendiri atau tidak, itu bisa dilihat dari konten yang sebelumnya sudah pernah dibuat dari YouTube. Nah, sedangkan kalau untuk konten multimedia pembelajaran interaktif itu sebenarnya kita agak kesulitan juga melihat rekam jejak kok bisa sampai sejauh itu, bisa sampai sebaik itu. Kan seharusnya ada prosesnya juga. Nah, proses untuk mempublikasikan media-media pembelajaran interaktif itu memang medianya beragam. Tapi kemampuan seorang guru untuk bisa mempublikasikan media pembelajaran interaktif itu sendiri itu memang tidak banyak yang dieksplor, tidak banyak yang bisa diketahui. Karena untuk mempublish konten multimedia pembelajaran interaktif ini contohnya bisa melalui media blog. Sedangkan kebanyakan memang guru hanya minoritas yang memiliki blog. Nah, itu yang mungkin jadi kesulitan kita saat ini ya. Kami saat ini di Pembatik tahun 2020 untuk melihat track record bagi peserta-peserta yang sebelumnya konten di level 3 itu adalah multimedia pembelajaran interaktif. Karena track recordnya itu kita tidak bisa melacak. Beda dengan video pembelajaran. Kalau video pembelajaran kita bisa melihat track recordnya di konten di YouTube yang tentunya sampai sejauh itu mereka sudah pernah membuat video-video sebelumnya. Nah, ini adalah konten multimedia pembelajaran interaktif ya Bu. Jadi bedanya dengan video,
Ya. Manusia diberikan akal budi oleh Berbeda penciptanya dengan video, untuk berpikir. kalau video itu satu arah. Di Wiltshire, Inggris Jadi ditemukan siswa Stonehenge melihat yang materi diperkirakan ada materi sejak pembelajaran sekitar kemudian disampaikan 2000 secara sebelum satu arah. Masehi. Sedangkan kalau Stonehenge berwujud sekumpulan batu multimedia pembelajaran raksasa yang interaktif itu dua masyarakat arah. Mesir Jadi mencatat konten dibuat pergerakan turun, tapi di matahari situ dan diberikan bulan link, pada diberikan lempengan-lempengan tautan-tautan, batu pada tombol-tombol 400 navigasi sebelum yang di situ Masehi. siswa bisa berinteraksi, Pilih. klik satu fitur ke fitur yang Sementara lain. pada 350 sebelum Masehi, salah satu peradaban yang gigih Pitagoras dengan teori gagasan revolusioner yang pada tahun 1600 Ini ya. Nah, ini adalah multimedia pembelajaran interaktif di mana interaksi yang terjalin antara kreator konten, guru yang membuat konten pembelajaran dengan viewer ya, itu terjadi dua arah. Nah, seperti ini. Itu kemudian untuk video pembelajaran yang akan kita buat ini akan mengacu pada konten yang ada di rumah belajar, Bapak. Jadi konten yang ada di rumah belajar ini adalah konten standar yang sesuai dengan standar dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ya, standar dari Kemdikbud, yang mana ini nanti akan kita jadikan acuan ya untuk bagaimana Bapak Ibu untuk membuat video pembelajaran berikutnya. Nah, baik Bapak Ibu sekalian, sebentar. Mudah-mudahan tidak ada yang masuk lagi. Ya, ini saya sambil mengadmit dari tadi Bapak Ibu peserta yang baru masuk ini, jadi agak terganggu konsentrasi. Baik, ini saya share dari teknik produksi video pembelajaran ya Bapak Ibu. Settingnya kayak ini. Nah, saya sampaikan terlebih dahulu untuk introduksi dari video pembelajaran yang akan kita buat Bapak Ibu. Nah, di pertemuan kali ini kita nanti akan Bapak Ibu mengetahui terlebih dahulu apa itu yang dimaksud dengan video pembelajaran, kemudian nanti kita bisa mengidentifikasi apa saja kebutuhan dari tools atau alat untuk memproduksi video pembelajaran. Kemudian setelah itu kita bisa memproduksi, mengedit video tersebut dengan menggunakan aplikasi video editor. Di sini ada tiga langkah yang nanti akan kita lalui ya, Yang pertama dari memahami, kemudian yang kedua mengidentifikasi, dan yang ketiga nanti memproduksi. Nah, selanjutnya yang dimaksud dengan video pembelajaran ini itu adalah video yang dimaksudkan untuk menyampaikan materi kepada siswa. Tentunya dalam kondisi pandemi COVID-19 ini kan pembelajaran berlangsung secara jarak jauh ya, PJJ, pembelajaran jarak jauh. Kalau pembelajaran tatap muka ya, kita mudah untuk bisa menyampaikan kepada siswa. Ada guru, ada siswa, di situ ada interaksi, terjadi proses transfer ilmu pengetahuan, tidak masalah, simpel. Tapi ketika pembelajaran jarak jauh, tentu ada hal-hal kompleks yang perlu kita perhatikan. Siswa dan guru tetap ada, tapi di situ tidak terkoneksi dalam satu ruang dan waktu yang sama. Nah, di situ kita memerlukan yang namanya media. Nah, media ini berfungsi untuk mentransferkan proses interaksi tersebut, ya, transfer ilmu pengetahuan. Nah, salah satu media yang bisa dipergunakan yaitu adalah media video pembelajaran. Seperti tadi yang saya sudah sampaikan contoh-contohnya ya,
beberapa jenis dari video pembelajaran ini. Video pembelajaran itu tentunya harus sesuai dengan materi pembelajaran dan kurikulum yang berlaku. Jadi video pembelajaran itu disampaikan secara detail, secara sistematis, dan yang paling paham isi konten atau detail dari sistematika dari video pembelajaran tersebut itu adalah Bapak Ibu guru sendiri. Jadi video ini ditujukan untuk siswa yang siswa tersebut nanti bisa memahami materi pembelajaran yang disampaikan oleh guru dengan menggunakan media. Nah, medianya ini adalah video. Nah, ada beberapa unsur yang kita perlukan di video pembelajaran. Yang pertama itu adalah videonya. Jadi saya harapkan nanti video pembelajaran ini Bapak Ibu guru hadir, muncul mempresentasikan di layar monitor. Paling tidak itu ada di 2 section. Ada di section awal, introduksi, dan di section akhir. Oke, masih terlihat jelas? Ya, masih, Pak. Ya, masih. Saya lanjutkan, Bapak Ibu. Yang pertama itu adalah video. Jadi nanti saya harapkan di video pembelajaran ini Bapak Ibu hadir, muncul di dalam video tersebut, menyapa siswanya. Paling tidak ada di dua scene. Scene pertama itu adalah introduksi. Bapak Ibu menyampaikan, halo anak-anak, bersama Bapak Fahrudin, kali ini kita akan mempelajari materi apa. Setelah itu nanti di tengah-tengahnya itu kontennya bisa bervariasi, tergantung dari kompleksitas materinya, kemudian dari jenis nanti video yang nanti akan ditentukan. Kemudian nanti Bapak Ibu guru lagi hadir di akhir, di section untuk introduksi. Di section closing statement. Jadi contohnya, demikian anak-anak, pembelajaran hari ini kita sudah mempelajari materi ini. Dari materi ini kita akan belajar banyak, telah mempelajari banyak tentang apa-apa, kesimpulannya seperti apa, kemudian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi paling tidak ada di 2 scene. Scene 1 itu di introduksi, di scene yang kedua itu ada di closing statement. Paling tidak ada 2 itu. Jadi Bapak Ibu guru itu harus tampil, harus ada, menyapa siswa-siswinya. Kemudian yang kedua itu adalah aset audio, narator, musik, ya. Oke, sebentar. Saya masuk lagi ini. Ini kayaknya karena settingnya ini, Pak. Ya, ini ada audio, ya, audio. Di situ nanti bisa Bapak Ibu masukkan suara narasinya dan juga musik latar, musik backgroundnya. Jadi musik background ini dimaksudkan untuk bisa memperkuat, ya, bisa memperkuat dari sampaian, ya, dari sampaian yang ada yang preview di video pembelajaran. Tapi musik latar ini juga opsional, ya. Artinya jika itu bisa menambah tingkat ketertarikan siswa, sebaiknya digunakan. Tetapi jika itu malah mengganggu, ya sebaiknya tidak dimasukkan saja untuk musik latar. Kemudian yang ketiga itu adalah aset grafis. Aset grafis ini berupa teks atau gambar, dan itu nanti bisa dimasukkan untuk memperkuat sampaian verbal yang disampaikan oleh presenter, disampaikan oleh guru. Dan yang keempat ini, yang terakhir ini adalah animasi. Nah, animasi ini penting sekali karena tingkat ketertarikan, tingkat minat viewer, orang yang melihat video itu lebih banyak pada aspek visual. Ya, aspek visual itu lebih dominan ketimbang aspek suara. Jadi pastikan video yang kita buat itu memanjakan mata kita untuk tertarik melihat. Jadi animasi itu diperlukan sekali untuk merangsang untuk
untuk viewer melihat video tersebut. Nah, ini adalah unsur-unsur dari video pembelajaran. Kemudian adapun kebutuhan hardware yang perlu dipersiapkan bagi Bapak Ibu guru sekalian untuk membuat video pembelajaran, yang pertama itu adalah kamera. Ya, kamera ini untuk merekam, Bapak Ibu mempresentasikan, menyapa siswa-siswi. Tadi yang saya sampaikan ada di paling tidak ada di 2 scene. Scene awal untuk introduksi, yang scene terakhir adalah closing statement. Nah, kamera ini disarankan menggunakan kamera yang resolusinya cukup baik ya. Karena semakin baik resolusinya kan semakin bagus juga nanti ketika kualitasnya ada di layar monitor. Nah, kamera ini bisa Bapak Ibu gunakan kalau misalnya menggunakan memiliki kamera DSLR ya, gunakan kamera tersebut. Kalau tidak ya cukup gunakan kamera handphone saja ya. Kalau saat ini handphone yang beredar kan kameranya resolusinya cukup baik ya, gunakan saja. Saya membuat video pembelajaran juga menggunakan kamera handphone. Nah, itu yang pertama. Yang kedua itu adalah perekam suara. Nah, perekam suara ini opsional jika Bapak Ibu di dalam ruangan tersebut, di dalam lingkungan tersebut ketika melakukan proses produksi video pembelajaran itu dipastikan suaranya clear, jernih, ya tidak diperlukan untuk perekam suara. Tapi biasanya ketika saya membuat sebuah video pembelajaran itu saya menggunakan 2 device. Satu device itu adalah kameranya standby untuk merekam video. Kemudian yang satunya lagi itu adalah audio recorder. Jadi saya taruh di saku saya atau saya taruh di saku bawah saya. Nah, di situ nanti saya sambungkan kepada clip on ya, kabel clip on, dan itu nanti untuk mendapatkan hasil audio yang lebih jernih. Karena begini, karena kalau kita hanya menggunakan satu file, satu hasil masukan dari suara yang dihasilkan dari kamera ya, itu kadang suaranya kan tidak terlalu jelas. Apalagi kalau kita semakin jauh, objek presenternya dengan kamera itu semakin jauh akan semakin kecil suaranya. Selain dari itu ada juga yang namanya noise. Jadi bunyi. Nah, seperti itu. Nah, untuk meminimalisir terjadinya itu sebaiknya digunakan perekam suara. Terus yang ketiga itu adalah tripod. Tripod itu untuk menstabilkan agar tidak goyang. Nah, tripod ini penting sekali karena ketika kita misalnya kita minta bantuan teman kita untuk men-shoot kamera gini ya, seperti ini. Berapa lama sih tangan kita untuk bisa tetap stabil untuk tidak goyang. Sedikit goyang saja itu pasti akan terlihat jelas di layar monitor. Nah, ini perlunya tripod ini. Terus yang keempat itu adalah lighting. Lighting ini adalah alat bantu untuk proses pencahayaan. Nah, ini penting sekali jika kita melakukan proses produksi video, proses pengambilan produksi video itu berada di dalam ruangan. Jadi ketika di dalam ruangan tentunya kan sangat diperlukan untuk pencahayaan. Tetapi kalau misalnya kita proses produksinya itu ada di luar ruangan ya, kita tidak memerlukan, apalagi terbantu dengan cahaya sinar matahari. Ini untuk lighting. Kemudian yang terakhir itu adalah komputer ya. Yang terakhir ini adalah komputer ya. Komputer ini penting sekali ya untuk kita memproduksi untuk menjadi sebuah video pembelajaran. Jadi di komputer ini kita akan melakukan proses editing ya. Proses editing ini tentunya disarankan komputernya resource-nya atau sumber dayanya cukup besar karena dari sekian banyak aplikasi komputer yang terinstal di komputer kita, itu yang paling berat sebenarnya adalah aplikasi video editing. Word, Excel, PowerPoint itu tidak terlalu besar untuk penggunaan resource-nya di komputer. Tapi yang paling besar yaitu yang pertama ya untuk proses editing video itu cukup
cukup memakan resource yang besar. Jadi disarankan untuk spek prosesornya, RAM-nya atau VGA-nya itu cukup baik, cukup mumpuni agar tidak menjadi kendala ketika melakukan proses editing. Ya, ini adalah kebutuhan hardware yang perlu dipersiapkan, yang perlu dipersiapkan untuk memproduksi video pembelajaran. Kemudian, nah, ini adalah langkah yang perlu kita lalui. Ya. Yang pertama itu adalah kita menentukan terlebih dahulu materi. Apa materinya? Kemudian di breakdown menjadi IPK. Di dalam membuat video pembelajaran sama seperti ketika kita mengajar di dalam kelas. Ada skenarionya. Materinya apa yang akan kita buat, kemudian di breakdown menjadi IPK. Jadi pastikan ketika kita menyampaikan materi tersebut tidak jauh-jauh dari materi dari IPK yang sudah kita tentukan. Terus yang kedua itu adalah kita menentukan bagaimana konsepnya, idenya seperti apa. Karena antar satu PHT konten dengan yang lainnya itu pasti akan berbeda. Misal saya dengan kawan saya sama-sama bisa membuat video pembelajaran, sama-sama materinya, sama-sama bisa melakukan proses editing. Tapi nanti hasilnya pasti akan berbeda. Karena imajinasi dan konsepnya juga pasti berbeda. Antar satu guru dan guru yang lainnya juga pasti akan berbeda. Nah, ini kita harus mencari terlebih dahulu bagaimana konsep dan desain dari video tersebut seperti apa. Kemudian yang ketiga itu adalah kita mengkoleksi berbagai aset baik itu aset gambar ataupun aset audio. Nah, aset gambar ini, aset visual ini itu disarankan kita mencari gambar-gambar yang jenis formatnya itu PNG. Jadi gambar dalam format PNG ini nanti dia bisa menyatu dengan objek video primer. Ya, kalau misalnya gambarnya JPG itu kan nanti kotak-kotak. Itu tidak estetis ya, tidak estetis ketika masuk ke dalam objek video primer. Kemudian yang keempat itu adalah kita menyusun storyline. Nanti akan saya sampaikan secara detail seperti apa storyline-nya. Lalu yang kelima itu adalah kita melakukan proses produksi video pembelajaran. Jadi melakukan presentasi, presenter, guru menyampaikan materinya secara langsung. Dan yang keenam itu adalah kita mengedit video menjadi yang lebih menarik. 1, 2, 3 ya. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4 ini adalah proses praproduksi. Jadi di membuat video itu ada beberapa tahapan. Yang pertama proses praproduksi. Kemudian di 5 ini adalah proses produksi video pembelajaran. Yang keenam ini adalah proses pasca produksi. Jadi ini langkah-langkah yang perlu kita lalui. Nah, sini adalah contoh dari storyline-nya. Jadi nanti Bapak Ibu di LK ya lebar kerja lah istilahnya di pertemuan kali ini, silakan nanti Bapak Ibu mempersiapkan terlebih dahulu materi apa yang akan disampaikan. Disusun dulu terlebih dahulu storyline-nya ya, disusun storyline-nya nanti mau buat seperti apa. Nanti saya berikan kepada Bapak Ibu sekalian untuk contoh atau template dari storyline ini ya. Di sini nanti Bapak Ibu bisa susun skenario-nya. Kita menyebutnya scene. Kalau di PowerPoint itu namanya slide ya. Scene 1, scene 2, scene 3 dan seterusnya. Di scene 1 ini saya menyampaikan apersepsi. Jadi kita tidak langsung masuk ke dalam pembahasan inti, tapi kita menyampaikan apersepsi. Sama seperti kita mengajar. Di situ ada stimulus.
stimulus yang merangsang daya tarik siswa untuk melihat apa sih video ini. Nah, ini di awal ini kita sampaikan juga perangsang apersepsi stimulus untuk menarik perhatian dari viewer. Kemudian di kolom berikutnya di sini ada aset visual. Aset visual ini kita perlu persiapkan terlebih dahulu, Bapak Ibu. Jadi kita mencari dari persepsi yang kita sampaikan itu kira-kira visualnya yang menarik seperti apa. Jadi pastikan yang kita sampaikan itu juga ada yang dominan malah aspek visualnya, gambarnya. Karena di situ nanti akan lebih menarik visual ketimbang kita menyampaikan secara verbal, secara lisan. Kalau kita menyampaikan secara lisan ya orang jenuh. Orang jenuh, viewer jenuh. Jadi yang sangat dominan di dalam video ini adalah aspek visualnya. Bapak Ibu cari, tentukan dari materi yang disampaikan itu aspek visualnya apa. Cari gambar-gambar PNG yang nanti akan dimasukkan ke dalam video pembelajaran. Nah, ini di scene 1. Kemudian nanti di scene 2 nanti ada bumper in ya. Nanti saya berikan kepada Bapak Ibu video bumper in ya. Bumper in ini nanti bisa dimasukkan untuk bumper in rumah belajar. Kemudian di scene ketiga, Bapak Ibu menyapa anak-anak. Halo anak-anak, kali ini bersama Pak Farudin. Kali ini kita akan mempelajari materi apa? Perubahan sosial. Jadi di situ nanti Bapak Ibu hadir, muncul, jadi artisnya. Ya, jadi artis. Ya, artis melakukan proses produksi untuk menjadi video pembelajaran. Nah, saya yakin Bapak Ibu guru juga ada mungkin beberapa yang belum punya channel YouTube. Kalau menonton di YouTube mungkin banyak ya. Tapi yang pernah mengupload video di YouTube mungkin ada juga yang belum pernah seperti itu. Nah, saat ini saya memberikan jalan kepada Bapak Ibu bukan hanya sebagai penonton, bukan hanya sebagai melihat saja, tapi sebagai artisnya. Ya, sebagai artisnya present, tampil. Nah, saya yakin anak-anak itu senang, wah, guru saya ada di video, guru saya ada di YouTube. Nah, itu jadi kebanggaan bagi anak-anak sendiri. Itu yang mungkin ya dari Bapak Ibu guru sekalian belum pernah mengalami seperti itu. Nah, ini di scene 3, kemudian scene ketiga, scene keempat, selanjutnya seperti itu ya, dimasukkan masing-masing skenarionya ya, nanti seperti apa. Nah, yang sangat perlu Bapak Ibu perhatikan, video ini itu tidak memindahkan buku teks ke dalam video. Ya, tidak memindahkan teks ke dalam video. Tidak memindahkan kata-kata teks banyak yang ada di buku itu ke dalam video. Jadi Bapak Ibu ambil kata kunci. Jadi satu scene itu satu ide pokok pikiran. Satu scene, satu ide pokok pikiran. Ambil kata-kata yang memang betul-betul esensial. Materi yang tidak esensial buang saja. Jadi yang betul-betul memang penting. Dan durasi video ini tidak lama ya. Antara 4 sampai 7 menit lah. Maksimal itu. Jadi tidak lama. Tidak panjang sekali kita menyampaikan materi pembelajaran gitu. Kita mau bicara gitu, tidak seperti itu. Jadi durasinya itu kita batasi. Ya maksimal 7 menit. Itu sudah cukup lama. Jika durasi lebih dari 7 menit itu artinya mungkin materinya banyak materi yang tidak esensial tersampaikan di situ. Yang kedua, bisa jadi materinya terlalu padat. IPK-nya terlalu padat. Untuk itu makanya dipecah, dipecah menjadi 2 video. Nah, ini adalah skenario dari proses membuat video pembelajaran. Jadi ini perlu Bapak Ibu perhatikan dengan seksama ya. Di seksi pertemuan kali ini Bapak Ibu membuat storyline-nya terlebih dahulu ya, yang nanti akan dibuatkan video pembelajaran. Adapun aplikasi nanti akan kita pergunakan itu aplikasinya Camtasia. Jadi Camtasia ini pertimbangan saya aplikasi yang cukup
cukup sederhana ya, cukup sederhana dan fitur-fiturnya tidak terlalu menjelimet ya. Memang ada beberapa aplikasi video editor yang lainnya seperti Premiere Pro atau Filmora ya. Nah, tapi saya memilih Camtasia ini pertimbangannya seperti itu, Bapak Ibu. Jadi lebih mudah untuk diikuti karena fitur-fiturnya tidak jelimet. Nah, aplikasi Camtasia ini bisa Bapak Ibu download di blog saya ya. Kemarin saya juga sudah menyertakan linknya kepada Robiatun ya. Nanti bisa disampaikan kembali ya. Bisa membuat video. Nah, ini untuk materi video pembelajaran sebenarnya sudah cukup lama dan sudah cukup banyak saya sampaikan di berbagai event pelatihan. Bapak Ibu bisa mendownload aplikasinya. Di sini ada yang Camtasia 64 bit, ada yang 32 bit. Nah, 64 bit dan 32 bit ini perlu Bapak Ibu perhatikan juga komputer yang Bapak Ibu pergunakan. Nah, contohkan. Untuk mengetahui 64 dan 32 bit itu Bapak Ibu bisa masuk ke komputernya di tampilan Windows Explorer ini. Nah, di sini ada disk PC. Ini kalau kita menggunakan sistem operasi Windows 10 ya. Jadi kita klik kanan disk PC ini, klik kanan, kemudian klik Properties. Nah, klik Properties nanti Bapak Ibu bisa lihat sistem tipenya ini seperti apa. Apakah 64 bit atau 32 bit. Jadi yang perlu diperhatikan terlebih dahulu itu adalah kita mengetahui dulu identifikasi dari komputer yang kita pergunakan. Apakah 64 bit, apakah 32 bit. Nah, kalau 64 bit, Bapak Ibu download yang Camtasia yang 64 bit ini. Silakan nanti di-download, kemudian diinstalkan. Tapi kalau misalnya laptopnya 32 bit, ya silakan klik yang 32 bit ini, kemudian di aplikasinya di-download, kemudian diinstalkan. Nah, itu aplikasi nanti akan kita pergunakan di aplikasi Camtasia ini juga ada fitur yang namanya fitur screen recording. Jadi screen recording itu Bapak Ibu bisa merekam materi-materi yang sebenarnya sudah dipersiapkan di materi PowerPoint ya, di PowerPoint, kemudian nanti Bapak Ibu mempresentasikan, menyampaikan secara verbal slide demi slide yang ada di PowerPoint. Jadi itu yang perlu Bapak Ibu persiapkan terlebih dahulu adalah membuat storyline-nya ya, siapkan sebaik mungkin, sesempurna mungkin. Jika Bapak Ibu memiliki menggunakan materi yang ada di PowerPoint, buat slide PowerPoint-nya seindah mungkin ya, seindah mungkin, sebagus mungkin. Yang perlu Bapak Ibu perhatikan sekali lagi, kita tidak memindahkan buku teks ke dalam media. Kita tidak memindahkan buku teks ke dalam PowerPoint, kita tidak memindahkan teks ke dalam video. Jadi pastikan dalam satu slide, misalnya Bapak Ibu sudah mempersiapkan materi PowerPoint, tidak terlalu banyak teksnya. Tapi tonjolkan aspek visualnya ya, gambar-gambarnya yang itu nanti akan menarik siswa untuk melihat, mempelajari konten video yang kita buat. Kemudian yang kedua, selain mempersiapkan storyline, juga Bapak Ibu silakan download terlebih dahulu aplikasi Camtasia-nya, kemudian instalkan di laptop Bapak Ibu. Baik, Bapak Ibu sekalian, demikian untuk pemaparan materi di section hari pertama ini. Jika ada hal yang ingin disampaikan, silakan. Waktu selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Monggo, silakan Ibu. Terima kasih. Terima kasih pada Pak Fahrudin Sudjarwo atas paparannya dan sangat menginspirasi kami. Meskipun saya sudah pernah mengikutinya dan saat itu juga Pak Fahrudin yang menyampaikan, tapi dengan disampaikannya kembali menyegarkan bukan hanya ingatan tapi juga semangat kami untuk
mencoba kembali membuat video pembelajaran. Untuk selanjutnya silahkan Bapak Ibu yang mau bertanya. Ini mohon maaf, mungkin settingnya kami salah, jadi di sini hanya bisa satu host, Pak. Ternyata. Oh, gitu, Pak ya. Iya. Mungkin bisa saya dijadikan host kembali, Pak, biar bisa. Oke, sebentar. Ini. Baik, sudah Ibu. Bisa Ya, terima sudah kasih. jadi host. Ya. Ya, terima kasih. Silakan yang mau bertanya bisa melambaikan tangan atau mungkin kalau saya unmute semua, kayaknya ramai banget ini ya. Sebentar. Itu ada mungkin, Mbak Uci ya. Bisa. Ya. Silakan. Bu Suci mau tanya ya, ini saya unmute dulu. Nah. Atau mungkin silakan yang mau bertanya di mute dulu itu speakernya di mute sendiri karena bisa ini sendiri mute-nya. Monggo Bapak Ibu di unmute ya speakernya, monggo diaktifkan speakernya yang mau bertanya. Ya mungkin sementara sebelum ada yang bertanya, saya bertanya dulu Pak Farudin. Ini selaku kamu Ibu Robiatun suaranya hilang. Apakah Bapak Ibu yang lain? Kalau saya hilang ini suaranya Ibu. Hafid dulu. Halo Ibu Robiatun. Kalau di saya terhenti, Bapak Ibu yang lain apakah sama? Enggak. Ya, mohon maaf. Tadi terputus saya. Ini menggunakan tethering, tidak tahunya sudah habis. Sudah habis 1 giga ini tadi. Terputus dengan sendirinya. Ini sudah saya sambung lagi. Mungkin ada trik khusus bagaimana kita menyampaikan, khususnya untuk guru fisika, guru matematika, ketika membuat pembelajaran atau video pembelajaran yang seperti apa yang kira-kira bisa mempermudah anak dalam pemahaman dengan pembelajaran daring ini, Pak. Terima kasih, Bu Juli. Baik, Ibu, untuk mapel eksak ya, mapel eksak itu memang ada beberapa jenis, Bu ya. Jadi tadi yang saya mohon, ini saya udah nggak bisa share screen lagi ya. Jadi tadi ada beberapa, ya sudah Bu, nggak apa-apa. Jadi materi itu kita identifikasi juga ya. Kita identifikasi sesuai dengan jenis mapelnya dan juga kompleksitas materinya. Jika tadi yang saya sampaikan, saya contohkan itu untuk mapel sosiologi. Ya, untuk mapel sosiologi di mana guru menyampaikan secara verbal langsung, kemudian dari apa yang saya sampaikan, apa yang saya produksi menjadi sebuah video itu kemudian saya sempurnakan, saya tambahkan gambar-gambar, teks, animasi yang itu bisa memperkuat sampaian materi ya secara verbal. Adapun kalau misalnya untuk mapel eksak ya, mapel eksak itu ada beberapa cara. Yang pertama Bapak Ibu mempersiapkan materinya di PowerPoint terlebih dahulu. Dipersiapkan terlebih dahulu materinya sudah ada di PowerPoint. Ya, sudah ada di PowerPoint. Nanti setelah itu
setelah PowerPoint jadi, nanti kita menggunakan fitur yang namanya fitur screen recording. Nah, screen recording itu nanti Bapak Ibu menyampaikan materi slide demi slide yang ada di PowerPoint, menjelaskan materi yang sudah dipersiapkan di PowerPoint. Nah, itu yang kedua. Terus yang ketiga, Bapak Ibu bisa melakukan proses produksi video itu dengan cara menyampaikan langsung di papan tulis. Ada juga guru yang seperti itu. Jadi kamera taruh seperti ini, pakai tripod, mengarahkan ke guru yang sedang menjelaskan materi yang ada di papan tulis. Jadi Bapak Ibu guru menyampaikan rumus-rumusnya, angka-angkanya, misalnya matematika ya, di papan tulis, kemudian menjelaskan secara langsung seperti itu. Nah, setelah itu nanti kita masukkan untuk animasi seperti animasi zoom in atau zoom out, di mana nanti ketika section tertentu itu memfokuskan pada gambar tertentu. Itu yang ketiga. Yang ketiga itu jadi guru menyampaikan langsung di papan tulis. Kemudian yang keempat itu nanti ada aplikasi tambahan lagi. Jadi kalau yang kita pergunakan tadi Camtasia itu aplikasi video editor yang primer. Nah, nanti ada aplikasi tambahan lagi. Jadi Bapak Ibu guru menuliskan seperti di tablet gitu. Di layar monitor seperti itu. Nah, cuma ada kendalanya juga. Kendalanya kalau misalnya kita menggunakan itu sebaiknya ya menggunakan ada piranti tambahan yang namanya tablet digital ya. Jadi ketika kita nulis pakai pen digital itu lebih mudah terlihat. Kalau kita menggunakan pakai mouse itu nanti bisa tapi agak sulit ya, agak sulit. Nah, seperti itu. Jadi ada beberapa pilihan, nanti kita pelajari bersama. Saat ini yang jadi poin penting, pertama, Bapak Ibu mempersiapkan dulu materinya apa yang akan dibuat menjadi video pembelajaran. Terus yang kedua adalah menginstal aplikasi Camtasia. Begitu Bu Robiatun. Ya, terima kasih. Monggo untuk Bapak Ibu yang lain. Ya. Pak Hafid, monggo Pak. Assalamualaikum Pak Farudin. Waalaikumsalam Pak Hafid. Oke. Saya guru bahasa Arab Pak. Masih gaptek masalah video ini. Tapi saya ya pernah merekam waktu di kelas pakai Facebook untuk sendiri. Nah, kalau rumah belajar, saya pernah melihat Robi itu di YouTube apa gimana. Baru sekarang saya agak sedikit paham. Yang saya tanyakan, apa kalau nanti saya belajar bisa membuka kelas bahasa Arab misalnya di rumah belajar. Kalau bisa, bagaimana caranya? Nanti saya sambil belajar dulu membuat video memang. Terima kasih Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya agak kurang jelas dari yang disampaikan di terakhir itu ya. Maksudnya Bapak Hafid, maksudnya ingin videonya ada di rumah belajar begitu Pak ya? Iya. Gimana Pak? Oh ya. Ya setelah belajar. Ya, baik Bapak Hafid. Jadi rumah belajar ini sebenarnya terbuka ya. Tidak hanya konten-konten yang ada di bawah naungan dari Kemendikbud, tapi juga bisa dari Kementerian Agama. Hanya saja tadi ya kita kekurangan untuk kontributor konten. Nah, dengan masuknya Bu Robiatun, kemudian nanti Pak Hafid juga, mungkin nanti bisa menjadi kontributor untuk konten-konten yang ada di rumah belajar. Wah, ini malah bagus sekali, bisa memperkaya konten yang ada di rumah belajar. Karena konten-konten khususnya untuk materi agama ya, materi agama itu malah mungkin masih terbatas ya, masih terbatas sekali. Nah, nanti Bapak Ibu saya sarankan malah konten yang Bapak Ibu buat malah bisa dimanfaatkan oleh lebih luas lagi untuk masyarakat luas.
Nah, konten yang ada di Rumah Belajar kan itu betul-betul sudah terverifikasi, Bapak Ibu. Jadi untuk bisa masuk ke sumber belajar itu tentunya ada beberapa kriteria yang harus dipenuhi. Pertama, masalah originalitas, maksudnya tidak mengambil dari video orang lain, kemudian menyertakan juga untuk referensinya ya, sumbernya dari mana, kemudian juga untuk editing, preview atau interface dari videonya itu sudah memenuhi syarat atau tidak. Kemudian juga nanti dimasukkan bumper in dan bumper out. Nanti saya berikan untuk bumper in dan bumper out-nya itu. Kemudian yang keempat, mengupload. Nah, nanti Bu Robiato nanti bisa mengupload video itu ke channel Sumber Belajar. Nah, ketika video dimasuk ke Sumber Belajar itu nanti bisa dijadikan salah satu berkas untuk PKB, pengembangan keprofesian berkelanjutan. Saya nggak tahu kalau di Kementerian Agama apakah sama atau tidak. Kalau misalnya di kami ya, saya kebetulan sebagai kontributor untuk Rumah Belajar. Jadi ketika di setiap tahunnya kan itu ada PAK ya. Angka kredit dan salah satu unsurnya itu adalah PKB, pengembangan keprofesian berkelanjutan. Dan itu saya setiap tahun biasanya membuat karya inovatif. Karya inovatif itu berupa video pembelajaran. Nah, video pembelajaran itu linknya ya yang ada di Sumber Belajar itu pasti sudah terverifikasi dan pasti itu di approve, di ACC untuk penilaian angka kreditnya. Apakah di Kementerian Agama sama seperti itu atau tidak, saya kurang tahu. Begitu Pak Hafid, dengan senang hati kita bisa menerima untuk konten-konten dari Kementerian Agama. Terima kasih. Gimana Pak Hafid? Nanti bisa belajar bersama. Di story lainnya Pak. Iya Pak, baik. Nanti saya kirimkan. Okay. Ya, untuk bumper in, bumper out itu saya sudah ada, nanti bisa saya share ke teman-teman. Oh iya Bu. Baik. Ya. Monggo untuk yang lain, silahkan Bapak Ibu yang lain. Belum ada Pak Imam mungkin? Itu Pak Imam. Monggo. Masih ada waktu, kita dari perencanaan sampai pukul 11.00, ini masih ada waktu 4 menit ini. Baik, Bu ya. Iya, masih 4 menit. Atau mungkin saya sampaikan ke teman-teman ini pengalaman saya, Pak. Pengalaman saya untuk membuat video itu, saya hanya bermodalkan HP saja, tanpa modal apapun yang lain. Gitu. Insya Allah bisa, hanya bermodal HP bisa. Artinya tidak ya, harus Bu, dengan tripod dan sebagainya. Ya. Bisa diceritakan nanti bisa jadi inspirasi juga untuk Bapak Ibu guru yang lainnya. Ya, insya Allah tidak begitu sulit seperti gambaran awal itu setelah kita praktek itu. Dan saya yakin untuk guru-guru Mandua ini sudah sebetulnya sudah ada, sudah mencoba. Dan kebetulan saya di Sumber Belajar juga belum bisa masuk Pak, karena kemarin MPI saya itu ukurannya cukup besar, ada sekitar 8 mega Pak ya, dan itu sudah saya kurangi sampai sekarang sudah saya kurangi lagi masih 5, jadi akhirnya ketika saya kita masukkan ke Sumber Belajar, itu terus keluar terus itu di DRTV-nya. DRTV. Kenapa? Oh, suaranya belum masuk. Itu Ibu buatnya pakai aplikasi apa, Bu ya? Pakai AS3, Pak. Oh, artikel storyline ya. Iya. Kalau menggunakan artikel storyline itu yang perlu diperhatikan itu jelas pastikan ketika proses mengkonversi jadi HTML5-nya itu flash-nya itu tidak diperlukan ya. Pasti itu. Iya, kebanyakan sudah pakai HTML5 only itu kan.
Ya, cuma HTML only saja. Kemudian tidak pakai DRVTW, Bu. Jadi nanti uploadnya itu ke sumber.belajar.kemdikbud.go.id/repost. Repost. Ya, jadi uploadnya ke situ, ke repost, kemudian linknya itu diembedkan, dimasukkan ke dalam sumber belajar. Jadi kemarin saya juga dapat disampaikan juga dari Pusdatin agar tidak ke DRVTW ya. DRVTW itu kan dia mengambil kontennya dari Google Drive kan. Oh iya, iya betul. Iya toh Bu. Kemarin kan Ibu kan ngambilnya pertama kan kontennya MP-nya itu dimasukkan ke Google Drive. Kemudian dari Google Drive itu nanti dihostingkan di DRVTV itu, kemudian baru dimasukkan ke sumber belajar. Nah, ini disarankan kontennya itu tidak diupload ke Google Drive-nya, tapi diupload ke repost dari sumber belajar. Nah, dari repost sumber belajar kemudian kita tinggal tarik saja, dimasukkan script iframe-nya itu ke dalam portal sumber belajarnya. Jadi kita kalau melalui DRVTV kan ada 3 langkah. Pertama ke Google Drive, kemudian yang kedua ke DRVTV, kemudian masukkan ke sumber belajar. Nah, kalau yang ini langsung. Yang pertama dari upload ke repost sudah langsung masuk ke sumber belajar. Jadi 2 langkah. Cuma 2 langkah. Nah, semakin sedikit langkahnya itu kan jelas untuk mempercepat loadingnya. Nah, kemungkinan karena itu langkahnya panjang, jalannya panjang, jadi proses uploadingnya juga panjang. Begitu ya. Iya, terima kasih. Dan satu hal untuk teman-teman ketahui juga, ini seperti halnya di sumber belajar di Kementerian Agama, e-learning itu juga sama sistemnya. Jadi untuk mereka yang memasukkan karya Bu Afsah, untuk guru-guru yang berkontribusi di e-learning itu juga dihargai sama seperti di sumber belajar. Dan kita memang belum tahu apakah nanti ketika dari Kementerian Agama itu menjadi kontributor di rumah belajar dihargai sama atau tidak, tapi logikanya itu mestinya sama seperti halnya kita menjadi kontributor di e-learning Kementerian Agama. Demikian, Pak. Jadi monggo Bapak Ibu yang sudah memiliki video pembelajaran mungkin bisa juga berkontribusi baik itu di rumah belajar ataupun di e-learning Kementerian Agama. Untuk selanjutnya ini sudah jam 11:01. Jika masih ada yang bertanya, monggo dipersilahkan, satu penanya lagi. Ada tidak, monggo Bapak Ibu? Kalau tidak ada, mungkin untuk hari ini cukup dan akan kita lanjutkan pertemuan di besok pagi dengan waktu yang sama, yaitu pukul 9 insya Allah. Kalau bisa kita tepat nih, jam 9:30 sudah kita buka. Terima kasih atas atensinya, terima kasih sekali Pak Fahrudin. Semoga kita semua senantiasa diberi kesehatan, bisa bertemu lagi di pertemuan-pertemuan yang akan datang dalam keadaan sehat dan semangat. Mohon maaf atas segala kesalahan dalam menyampaikan atau membawakan acara pada pagi hari ini. Dan marilah kita akhiri pertemuan pada siang hari ini dengan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.